wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sekarang telah berada di tahun baru 1442 Hijriah. Tahun ini marilah kita bermuhasabah. Dan malam ini kita berdoa mudah-mudahan para donatur dan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang di rumah, semua dimanapun jamaah kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, agama, akhirat kita, dan mudah-mudahan yang masih jomblo, yang belum menikah, segera didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diberikan keturunan, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh dan salihah, selalu berbakti pada orang tua, taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini waktu berjalan begitu cepat, singkat. Sehingga Nabiullah Isa alaihissalam menjelaskan ad-dunya salah satu ayyamin. Dunia itu hanya ada 3 hari. Ya. Dunia ada 3 hari. Yang pertama adalah yaum amsin qad madha ma biyadika minhu syai'un. Yang pertama adalah hari kemarin, hari yang telah lewat, masa lalu. Apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki saat ini, itulah yang kita peroleh. Ya. Dan ketika hari itu sudah lewat, masa tersebut sudah lewat, maka jangan harap akan bisa terulang setelah kembali. Karena kemarin kita dapat sukses, senang, bahagia, kita ingin, ya Allah balikan hari kemarin kepada saya lagi. Gak bisa, gak bakalan. Lantarji al-ayyam allati mados, tidak akan kembali hari yang telah lewat, masa lalu sudah berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wayaumul ghadin, hari esok, lusa, ya kan? Masa yang belum datang, masa yang akan datang. La tadri adudriku amla, kita sendiri tidak tahu apakah kita semua akan menemui waktu itu ataukah tidak. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu apakah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, ataukah bahkan nanti setelah ini kita masih hidup ataukah tidak. Jadi tidak tahu. Ya, itu masa besok. Dan yang ketiga, kata Nabiullah SAW adalah wayamun anta fihi famtanihu. Yang ketiga adalah hari yang kita jalani, hari saat ini. Oleh sebab itu pergunakanlah hari ini sebaik-baiknya, pergunakanlah saat ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mensia-siakannya, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita merugi. Karena sudah jelas disinggung nama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hafal semua. Surat ini paling banyak dihafal oleh kita semua, termasuk anak-anak kecil pasti sudah hafal. Karena memang surat ini pendek dan mudah dihafal. Namun sayangnya kenapa? Sangat sedikit sekali di antara kita semua yang mau memahami, yang mau mentadaburi,
yang mau memikirkan kandungan dari ayat ini. Meskipun ayat ini pendek, tapi kandungan isinya sangat luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi suratu law sa'atu." Seandainya manusia mentadabburkan, memikirkan isi kandungan surat ini, niscaya petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam surat ini akan mencukupi baginya. Artinya apa? Artinya surat ini sudah cukup bagi kita kalau kita mau mentadabburinya, kalau kita mau memikirkannya. Surat ini sudah cukup bagi kita untuk mendorong kita semua agar kita semua meningkatkan kualitas iman kita, beramal soleh, saling menasihati tentang yang hak, dan saling menasihati tentang yang sabar. Ya. Di sini Allah berfirman menggunakan kata wal asri, demi masa. Demi masa. Kenapa? Karena yang namanya waktu, karena yang namanya masa. Apabila kita tidak pergunakan, waktu adalah modal pokok bagi kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua tidak mau mempergunakan waktu tersebut yang diberikan Allah pada kita semua dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, maka waktu tersebut akan berlalu, pergi meninggalkan kita. Kalau sudah waktu tersebut pergi meninggalkan kita, jangankan keuntungan, jangankan laba, modal pun akan hilang sia-sia. Kalau modalnya sudah hilang, percuma, sia-sia, berarti kita rugi. Makanya al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kita tahu pedang, ya. Pedang itu kalau berada di tangan orang yang ahli, orang yang bisa mempergunakannya, maka dia akan berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Tetapi manakala pedang itu berada di tangan orang yang salah, berada di tangan orang yang tidak bisa mempergunakannya, maka pedang itu akan berbahaya, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Ya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menjelaskan, rizki yang tidak kita peroleh saat ini bisa diharapkan lebih esok hari. Tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa diharapkan kembali. Artinya apa? Rizki hari ini kita kurang, masih bisa diharapkan kembali minta kepada Allah yang lebih untuk esok-esok dan seterusnya. Tapi kalau sudah waktu berlalu, maka tidak akan bisa kembali. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa semua manusia akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut ada kalanya kerugian secara mutlak. Artinya rugi di dunia, rugi di akhirat, tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berhak masuk neraka. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisa neraka. Ada kalanya rugi satu sisi saja. Ada kalanya rugi di dunia saja ataupun rugi di akhirat saja. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan dunia akhirat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami di dunia, kebaikan pada kami di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan, hindarkanlah kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, kalau sudah nanti kita hidup di akhirat itu pilihannya cuma dua. Ya, pilihannya cuma dua. Kalau enggak surga, ya berarti neraka. Kalau enggak surga, berarti neraka. Nah, kalau di doa tersebut waqina adzabannar, kita di dunia baik, di dunia sukses, di dunia mulia. Wabil akhirat hasanah, di akhirat baik, di akhirat bagus, sukses. Waqina adzabannar, dan diselamatkan dari siksa api neraka, berarti kita masuk surga. Ya, inilah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masalah doa. Di dalam surat tersebut pun Allah menjelaskan bahwa manusia itu dalam kerugian.
kecuali semuanya rugi kecuali 4 orang. Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Apa sih iman itu? Tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengucapkan iman tersebut dalam lisan, dan melaksanakan apa yang menjadi syarat rukun daripada iman tersebut. Dalam artian pembenaran hati terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara inti rukun iman tersebut yaitu rukun iman yang 6. Ya, rukun iman ada berapa, adik-adik? Ada 6, Peter. Ya. Besok dapat duit, ya. Besok dapat duit, minta sama orang tuanya, ya. Ya. Rukun iman yang 6. Nah, iman itu sendiri tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Kenapa? Karena iman adalah merupakan cabang daripada ilmu. Iman tidak akan menjadi sempurna tanpa adanya ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama. Makanya ulama membagi ilmu itu menjadi 2 bagian. Yang pertama ilmu pengetahuan dan ilmu pengamalan. Akidah yang wajib kita yakini, akidah yang wajib kita imani, itu adalah masuk dalam segi pengetahuan. Sedangkan ilmu syariat, hukum-hukum agama, apa sih ilmu syariat itu? Yaitu jalan yang dilalui manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, atau hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, itu namanya hukum syariat. Dan ilmu syariat tersebut adalah termasuk dalam segi pengamalan. Oleh karena itu kita semua wajib belajar, wajib mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib kita mencari ilmu, wajib belajar. Saya kan udah gede, saya kan udah tua, nggak ada batasan. Ya. Kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau mencari ilmu, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, maka kita terkena hukum dosa. Kan saya sudah gede, saya sudah tua, saya sudah pintar. Ilmu Allah itu sangat luas. Makanya tidak ada batasan mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu sejak kita kecil sampai kita masuk liang lahat alias mati. Ya, jadi mencari ilmu itu punya waktu terus sampai kita mati. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala dia mengatakan yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinah. Wajib bagi orang Islam untuk mencari ilmu yang mana ilmu tersebut dapat dipergunakan untuk menegakkan agamanya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang harus menegakkan agama kita? Itu yang pertama, yaitu iman. Yang kedua adalah amal soleh. Sebentar lagi nggak lama-lama. Tadi Tim Hadro udah ngomong jangan lama-lama aja. Ya, Tim Hadro udah ngomong jangan lama-lama. Sebentar lagi. Ya. Yang kedua adalah amal soleh. Apa sih amal soleh? Segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Dan amal soleh itu pun harus mempunyai 2 hal. Yang pertama adalah wujud dari amal itu sendiri yang nampak kita lihat. Dan yang kedua adalah motif dari pekerjaan tersebut yang biasa kita kenal dengan niat. Nah, niat ini yang tahu hanya kita sama Allah. Dan niat ini sangat luar biasa. Hanya dalam beribadah, kalau kita salah dalam menentukan niat, maka ibadah kita akan percuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamil amalin yatasawwa bi suratil a'mali dunya wa yasiru bi husnil yaqin bil a'mali akhirah." Berapa banyak amal perbuatan yang modelnya, bentuknya menyerupai amal dunia yang dianggap tidak ada pahalanya, yang dikira tidak ada pahalanya, karena adanya niatan yang baik, karena adanya niatan yang bagus, maka amal tersebut menjadi amal akhirat yang mempunyai nilai pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka min amalin yatasawwaru bi suratil a'mal akhirati tsumma yasiru min a'mali dunya bi su'in. Dan berapa banyak amal-amal yang modelnya, bentuknya menyerupai amal akhirat yang dikira ada pahalanya, tapi karena niatnya yang salah, karena niatnya yang keliru, maka amalnya sia-sia, tidak ada pahalanya. Ini penting, ya. Makanya niat itu harus ditata
diatur sebaik-baiknya. Kadang-kadang kan sekarang kita nggak sadar, kita itu dibodohi nama HP. Makanya HP pergunakan dengan baik. Ya, kadang-kadang berangkat dari rumah di jalan selfie dulu, OTW pengajian, di-share di grup. Sudah nyampe di majelis, foto lagi dalam pengajian, di-share lagi di grup. Tadi berangkatnya benar sebelum ada HP, tapi sudah begini akhirnya timbullah rasa ria, pamer. Ya, ingin dipuji orang, ini bahaya. Makanya Rasulullah bersabda, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirku asghar. Qalu masyirku asghar ya Rasulullah, qala ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian semua adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya, pamer, ingin dipuji orang. Ya, ini hati-hati. Jangan sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit ya broadcast, sedikit-sedikit nge-share di grup, ya kan? Hati-hati, ya kan? Karena kita itu udah ikutin zaman, ya kan? Dikit-dikit selfie, di-share di grup, ya kan? Karena ikutin zaman, kadang-kadang kita itu latah. Yang saya takutkan itu karena kebiasaan selfie, kamar mandi kontrol buang hajat selfie. Nanti tulisannya apa? Lagi buang hajat diambil selfie dulu di kamar mandi. Lalu kasih tulisan apa coba? Ya, makanya harus dihati-hati, ya, dihati-hati. Inilah bahayanya, bahaya pentingnya ilmu. Jadi apapun, ya kan, ilmu itu harus ada, yaitu apa itu harus ada ilmunya. Kenapa? Karena amal tanpa disertai dengan adanya ilmu, maka amal tersebut akan sia-sia, percuma. Begitu juga sebaliknya, ilmu tanpa ada amal juga percuma. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Buat apa punya pohon rindang kalau buat orang berteduh pacaran saja dibuat, tebang aja dibuang. Ya, makanya Buddha Ibn mengatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Fa idza amila bi sara alim. Buddha Ibn mengatakan orang alim itu orang yang berilmu itu dia akan tetap bodoh sehingga dia mau mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dan ketika dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, soro aliman, maka dia menjadi orang yang alim. Artinya apa? Ilmu dan amal itu ada satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Amal butuh adanya ilmu, ilmu pun butuh adanya amal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling wasiat, nasihat menasihati tentang yang hak, tentang yang benar. Kita sebagai manusia sosial harus siap memberi nasihat dan harus siap menerima nasihat. Jangan egonya digedein, mau ngasih saran, mau ngasih nasihat, tapi nggak mau menerima nasihat orang lain. Bahaya. Ya. Yang keempat ada wa tawasau bis sabri, yaitu berwasiat nasihat menasihati tentang kesabaran. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Kenapa ilmu tingkat tinggi? Belajarnya setiap hari, belajarnya setiap saat, latihannya setiap hari, latihannya setiap saat. Tapi ketika ujian, Allah memberikan ujian gak pakai kabar, langsung mendadak. Itu namanya sabar. Sabar gak kita? Ya, makanya penting. Ya, inilah 4 hal ini yang harus kita pegang. Kan? Sebagian orang merasa bahwa ilmu, iman, amal soleh dan ilmu itu sudah cukup. Memang sebagian sudah merasa cukup dengan hal itu, 3 hal tersebut. Tetapi itu bisa menyebabkan menjerumuskan mereka. Kenapa? Karena dengan adanya iman, amal soleh dan ilmu, kita semua masih membutuhkan yang namanya nasihat dari orang lain. Ya, nasihat orang lain kita butuh.
Karena orang yang punya ilmu, orang yang pintar, kadang-kadang dinasihatin juga nggak mau memberi nasihat, tapi ketika dinasihatin sama orang lain tidak mau, sombong. Lu siapa? Lu kan anak kemarin nasihatin gua lu. Kadang-kadang orang yang lebih kaya dinasihati orang itu juga nggak mau. Lu siapa nasihatin gua kaya, gua beli pala lu. Nah, kadang-kadang egonya ngomong. Ini yang namanya sifat sombong. Ini bahaya. Apa sih sombong? Al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini bahaya, harus hati-hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sedikit. Jadi hati-hati. Ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, Ibn Ash'ari mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranu. Wa kullu ma'siyatin an syahwatin wa kullu ma'siyatin an kibrin la yurja ghufranu. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, setiap maksiat, setiap dosa yang muncul, yang nongol karena kehendak nafsu, itu masih fa innahu yurja ghufranullah, masih bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau maksiat dosa yang timbul karena adanya sifat sombong, la yurja ghufranullah, dia tidak akan bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis sombong itu sifat iblis, sehingga iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena iblis sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Makanya kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mempunyai hajat kita tahun kemarin belum tercapai, mudah-mudahan tahun ini apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak solihah, berbakti pada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Antak bi hajatina ya Allah. Antak bi hajatina ya Allah. Antak bi hajatina ya Allah. Rahmatan wa ni'matan wa sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.